Selamat jumpa kembali di Sapaan Christian Spirit atau CS, berdasarkan renungan harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi. Bincang Amin. renungan harian ini berdasarkan perikop kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Semoga damai selalu menyertai kita semua ya. Eh, Sebelum kita masuk lebih dalam nih, pernahkah Anda sebagai pendengar membayangkan Tuhan itu kayak seorang pejabat birokrasi pemerintahan gitu loh? Wah, birokrasi yang duduk di balik meja besar yang dingin ya. Sepat. Kayak pejabat yang susah banget ditemui, seolah-olah kalau kita mau berdoa nih, kita harus ambil nomor antrian dulu. Harus isi formulir ya. Iya, isi formulir, kata-kata yang tepat. Terus kita harus memastikan nggak ada satupun prosedur yang terlewat. Kalau terlewat sedikit aja ditolak. Dan harus merayu pakai bahasa yang super puitis kan biasanya. Bener banget. Kita itu sering punya perasaan diam-diam gitu ya. Kalau doa kita ini rasanya kurang panjang atau kurang indah bahasanya, maka permohonan kita bakal langsung ditolak. Seakan-akan Tuhan bakal ambil stempel merah gitu ya, terus dicap di atas doa kita. Persyaratan kurang lengkap. Nah itu dia, stempel merah. Dan kecenderungan manusiawi inilah yang bakal jadi fokus eksplorasi kita hari ini. Ini gambaran psikologis yang sebenarnya sangat akurat loh tentang bagaimana banyak dari kita secara nggak sadar memperlakukan kehidupan spiritual kita. Iya kan? Kayak terbawa kebiasaan sehari-hari. Betul, kita bawa kebiasaan interaksi duniawi kita ke hadapan ilahi. Di dunia kerja misalnya atau di lingkungan sosial kita, kan terbiasa harus membujuk nih. Harus merayu atasan gitu kan? Nah, merayu atau pakai teknik persuasi tertentu buat meyakinkan orang yang punya otoritas, biar mereka mau dengerin kita. Jadi secara refleks, kita memproyeksikan dinamika kekuasaan transaksional itu ke Tuhan ya. Tepat sekali. Kita merasa perlu mengamankan posisi kita dengan membombardir surga pakai kata-kata sebanyak mungkin, biar aman gitu rasanya. Biar peluang dikabulkannya lebih besar ya. Iya, logikanya begitu kalau di dunia nyata. Menarik banget. Dan hari ini bincang mendalam kita berpusat pada sebuah renungan harian yang sangat relevan untuk hari Selasa Pekan I Prapaskah, tanggal 24 Februari 2026. Temanya cukup menohok ya hari ini. Sangat menohok. Judulnya Doa Bukan Mantra, Melainkan Relasi Hati. Ini diambil dari perikop Injil Matius, bab 6 ayat 7-15. Sebuah perikop yang sangat klasik, tapi sering disalahpahami. Betul. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar lapisan-lapisan miskonsepsi yang sering kita bawa saat berdoa. Kita mau pahami, kenapa Yesus sampai kasih teguran keras soal doa yang bertele-tele? Dan pastinya bagaimana kita bisa sungguh-sungguh membangun komunikasi yang otentik ya dengan Tuhan. Oke, mari kita bedah ini. Di awal berikut kan Yesus melarang keras kita berdoa yang bertele-tele, kayak kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini konteks aslinya gimana sih? Nah, untuk benar-benar mengapresiasi teguran Yesus ini, kita perlu menarik mundur lensa kita lihat ke konteks historis abad pertama, dan masa-masa sebelumnya di budaya pagan. Budaya Yunani Romawi gitu ya? Betul, tradisi Yunani Romawi atau Timur Dekat kuno zaman dulu. Pada masa itu, doa sama sekali tidak dilihat sebagai sebuah relasi, Terus dilihatnya sebagai apa dong? murni sebagai sebuah mantra. Atau formula magis? Iya, mantra ya, kayak jampi-jampi gitu. Iya. Karena dewa-dewa pagan saat itu dianggap punya sifat yang berubah-ubah, mudah marah, atau bahkan pada dasarnya nggak peduli sama manusia. Cuek aja gitu ya, dewa-dewanya. Tepat. Jadi untuk mendapatkan perhatian mereka, manusia harus pakai kombinasi kata yang sangat spesifik. Harus tepat ketukannya, suku katanya. Berarti ada semacam kecemasan yang konstan dong ya. Sangat cemas. Kalau saya bayangin hidup di masa itu nih, saya pasti mikir, waduh, kalau saya salah sebut gelar dewanya atau kurang satu kali ngulang kalimatnya, panen saya gagal nih bulan depan. Nah, itu dia. Doa berubah jadi sebuah alat kontrol. Sebuah upaya manipulasi dari pihak manusia. Murni transaksi tawar-menawar ya. Sangat transaksional. Ada kepercayaan di masa itu, kalau semakin banyak kata yang diulang-ulang, dewa tersebut bakal merasa terpaksa. Atau mungkin dewanya capek kali ya dengerinnya. Betul. Kelelahan secara spiritual. Sampai akhirnya ya udah deh dikabulkan aja permintaan si pendoa ini biar diem. Biar berhenti mendaraskan mantranya ya. Iya. Dan Yesus melihat pola pikir yang penuh ketakutan ini mulai meresap ke para pengikutnya.
Dan dia langsung memutus rantai itu ya. Secara definitif, argumentasi yang Yesus berikan itu sangat revolusioner dan membebaskan. Dia bilang kita nggak perlu pakai rentetan kata yang berlebihan. Karena Allah itu Bapa yang Maha Tahu kan? Poin kuncinya di situ. Tepat, secara teologis dia sudah tahu setiap detail spesifik dari apa yang kita perlukan. Bahkan jauh sebelum sebuah niat atau kata terbentuk di benak kita. Tapi nih ya, konsep Tuhan sudah tahu ini seringkali memunculkan kebingungan baru buat banyak orang loh. Termasuk saya kadang-kadang. Kebingungan gimana tuh? Ya kalau kita pakai logika sehari-hari nih, kalau atasan saya atau keluarga saya udah tahu persis saya butuh apa, saya kan nggak perlu lagi repot-repot minta. Tinggal tunggu dikasih aja ya. Iya kan? Jadi kalau Tuhan memang sudah tahu segalanya, bahkan sebelum saya sempat mangap buka mulut, buat apa saya harus habiskan waktu berlutut dan berdoa? Pertanyaan yang sangat valid. Ini sering bikin orang merasa, ya udahlah doa itu cuma formalitas kosong aja. Dan itu wajar. Wajar kalau kita masih terjebak pada definisi doa sebagai sarana transfer informasi. Transfer informasi. Menarik istilahnya. Seperti yang disoroti dengan sangat tajam dalam renungan Pastor Crispinus Silalahi ini, Tuhan itu bukan pihak yang kurang update. Bukan bos yang butuh laporan progres ya. Betul, dia nggak butuh laporan harian kita tentang masalah keuangan bulan ini atau laporan kesehatan. Disinilah letak pergeseran paradigma yang krusial. Paradigma bahwa doa itu mengubah Tuhan gitu kan yang harus digeser. Tepat sekali. Tujuan utama doa sama sekali bukan untuk mengubah pikiran Tuhan atau ngasih tahu dia sesuatu yang baru. Terus, tujuannya apa dong? Doa itu adalah sebuah ruang operasi spiritual, di mana kita mengizinkan Tuhan untuk membenahi dan mengubah hati kita. Mengubah hati kita. Betul. Hati kita yang dibenahi. Jujur, itu cara pandang yang jauh lebih melegakan sih. Doa bukan lagi panggung di mana kita harus kasih performa teatrikal terbaik biar Tuhan terkesan. Nggak perlu overacting ya di hadapan Tuhan. Iya, sebaliknya, doa itu proses penyelarasan. Kalau boleh saya pakai analogi nih, ibarat kita lagi menyetem gitar yang sumbang. Nah, biar nadanya kembali sesuai sama garpu tala ya. Betul, kita lagi menyelaraskan detak jantung kita, kecemasan kita, ego kita, dengan kehendak Allah yang jauh lebih besar. Analogi yang sangat pas. Penyelarasan ego. Dan ngomong-ngomong soal penyelarasan ego nih, ini langsung bawa kita ke solusi konkret yang Yesus tawarkan setelah dia mengkritik doa yang bertele-tele tadi. Dia nggak cuma mengkritik ya, tapi kasih jalan keluar. Bener. Dia bongkar yang salah dan langsung kasih cetak biru yang benar. Melalui doa Bapa kami. Sebuah cetak biru yang sangat kaya akan makna. Sayangnya kita sering banget mendaraskannya terlalu cepat tanpa sadar kedalamannya. Kayak udah otomatis aja gitu kan karena hafal dari kecil. Nah, untuk membedah ini, ada baiknya kita lihat sebuah observasi yang sangat mendalam dari salah satu bapak gereja dari abad ketiga. Santo Siprianus dari Kartago ya. Iya, Santo Siprianus. Wah, beliau ini sosok yang sangat menarik. Bagi Anda pendengar yang mungkin belum familiar, beliau ini hidup di masa yang sangat brutal buat umat Kristen awal. Masa penganiayaan besar-besaran ya? Betul, ada penganiayaan, wabah penyakit. Komunitas Kristen saat itu tuh sangat rentan terpecah belah karena ketakutan yang luar biasa. Jadi tulisan-tulisannya itu lahir dari penderitaan nyata. Tepat. Ketika sosok seperti Siprianus menulis tafsir soal bagaimana seharusnya umat Kristen berdoa, beliau itu nggak lagi nulis teori di atas meja yang nyaman sambil ngopi gitu loh. Beliau sedang bicara soal urusan hidup dan mati. Iya, tentang gimana menjaga komunitas tetap utuh di tengah teror. Konteks historis yang seberat itu bikin analisis linguistik dari Siprianus jadi semakin kuat dampaknya buat kita sekarang. Apa yang secara spesifik disoroti sama beliau nih? Beliau menyoroti secara spesifik penggunaan kata ganti jamak yang diajarkan oleh Kristus. Kata ganti jamak. Betul. Siprianus menekankan bahwa Yesus dengan sengaja mengajarkan kita untuk menyapa Allah dengan sebutan Bapa kami, bukan Bapakku. Oh wow, detail yang sering kita lewatkan. Sangat sering terlewat. Lebih jauh lagi, ketika kita memohon rezeki, kita diajarkan untuk meminta roti kami, bukan rotiku. Roti kami, ya, bukan sekedar rezeki buat perut saya sendiri. Betul. Dalam tulisan-tulisannya Siprianus ini sangat tegas. Kristus tidak menghendaki doa yang bersifat individualistis dan egois. Doa yang sejati itu harus merangkul semua orang ya. Harus merangkul seluruh umat manusia. Kalau kita tarik ke kehidupan modern saat ini ya, detail sekecil kata ganti kami ini punya dampak psikologis dan sosial yang luar biasa menurut saya. Sangat relevan untuk zaman modern yang individualis ini. Coba nih kita bayangkan keseharian kita. Kita kan sering banget punya ilusi kemandirian.
Kita mikir, wah, ini gaji saya nih, ini pencapaian saya, ini roti hasil keringat saya sendiri. Kesombongan halus ya. Betul. Tapi pas kita melipat tangan dan diwajibkan untuk mengucapkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami, Tembok ego kita langsung dihancurkan. instan hancur. Saya langsung dihadapkan pada realitas kalau saya nggak bisa dengan tulus memohon kelimpahan dan perlindungan dari Tuhan, kalau di saat yang sama, saya tutup mata rapat-rapat. Tutup mata terhadap tetangga yang kesulitan misalnya. Iya, atau rekan kerja yang lagi terpuruk. Kita nggak bisa egois. Itu adalah inti dari komitmen sosial dalam kekristenan. Doa yang otentik itu pasti melahirkan solidaritas yang tak terelakkan. Selalu terhubung ke sesama ya ujungnya. Selalu, ketika lisan kita mengakui bahwa kita punya satu Bapa yang sama, secara logis dan moral, kita sedang mengakui bahwa orang lain adalah saudara kita. Termasuk orang yang nggak kita sukai sekalipun. Sangat termasuk. Menyakiti sesama, menindas mereka, atau sekedar mengabaikan penderitaan mereka demi kenyamanan kita pribadi, pada dasarnya itu bentuk pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap doa yang kita ucapkan sendiri ya. Doa bukan lagi urusan privat di kamar tertutup. Bukan sekedar me time spiritual. Iya, doa adalah aksi yang menuntut manifestasi di dunia nyata. Dan hal ini secara natural mengarahkan kita ke bagian akhir dari perikop Injil Matius hari ini. Bagian yang cukup membuat merinding sebenarnya. Banget. Setelah Yesus membangun gambaran yang begitu indah tentang persaudaraan dan solidaritas tadi, tiba-tiba suasananya berubah jadi sangat serius di ayat 14 dan 15. Peringatan yang sangat tajam. Menurut saya ini salah satu peringatan paling tajam dan menantang di seluruh kitab suci. Syaratnya eksplisit banget. Kalau kita nggak mengampuni kesalahan sesama kita, maka Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni kesalahan kita. Banyak orang merasa terguncang loh saat baca ayat ini. Kedengerannya seolah-olah Tuhan lagi kasih ultimatum dingin nggak sih? Iya, kesannya kayak Tuhan bilang, kalau kamu nggak capai standar moral ini, aku tahan ya cintaku padamu. Kayak transaksional lagi dong jatuhnya. Nah, kalau kita cuma lihat permukaannya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, terutama merujuk pada penjelasan dari Katekismus Gereja Katolik yang juga diangkat dalam renungan ini, pemahaman transaksional itu keliru besar. Terus penjelasan katekismus gimana tuh? Katekismus mengklarifikasi bahwa ini bukan tentang Allah yang tiba-tiba jadi pelit dalam mengampuni. Atau berubah pikiran karena tersinggung gitu ya? Bukan sama sekali. Secara logis dan spiritual, kerahiman Allah itu selalu penuh. Kalau bukan karena Tuhan menahan kerahimannya, lalu apa yang sebenarnya terjadi saat kita nggak mau memaafkan? Kapasitas hati kita yang bermasalah. Ini bikin saya teringat pada sebuah analogi sederhana yang sering dipakai. Bayangkan, kita lagi coba tuang air bersih yang seger banget ke dalam sebuah gelas. Oke, gelas kosong ya. Tapi bagian atas gelas itu udah ditutup rapat. Terus disegel pakai lapisan beton yang sambat tebal. Waduh, tertutup total ya. Rapat banget. Nah, tidak peduli seberapa deras air yang kita tuangkan ke situ, tidak peduli seberapa jernih dan melimpahnya sumber air itu, airnya nggak bakal pernah bisa masuk ke dalam gelas. Hanya akan memercik keluar dan tumpah kemana-mana ya. Tepat. Masalahnya bukan pada sumber air yang berhenti mengalir kan? Tapi pada wadah yang menolak untuk terbuka. Analogi yang sangat sempurna. Gelas dan beton itu ya. Analogi itu menangkap esensi spiritual dari peringatan Yesus. Dan ini selaras dengan metafora di teks renungan Pastor Crispinus. Gimana metafora di renungannya? Di mana dendam dan kebencian itu diibaratkan sebagai semua batu keras. Batu keras. Sama kayak beton tadi ya? Betul. Secara spiritual, kerahiman Allah itu konstan. Dia mengalir bagaikan air terjun kasih karunia yang nggak pernah surut. Selalu mengalir deras. Tapi hati manusia yang masih simpan amarah, yang nolak ngelepasin luka, dan memelihara kebencian, itu adalah hati yang berubah jadi wadah tertutup. Ruang batin kita udah kepenuhan ya? Penuh sesak sama racin kepahitan. Jadi secara harfiah nggak ada lagi kapasitas yang tersisa untuk menampung pengampunan Allah. Wah, batu keras kebencian itu menyumbat saluran rahmat ya? Tepat, menyumbat dari dalam. Pantesan, ini menjelaskan kenapa kadang kita bisa ngerasa sangat kering dalam kehidupan spiritual kita. Coba bayangkan situasi yang manusiawi banget ini. Pasti sering kita alami. Anda lagi duduk di gereja nih, atau di kamar Anda berusaha khusyuk berdoa. Tapi di pikiran Anda masih berdebat dan marah-marah sama orang yang motong jalan di tempat parkir tadi. Atau nyimpan dendam kesumat sama kerabat yang nipu bertahun-tahun lalu. Nah itu, Anda mungkin mendaraskan doa yang panjang banget, nyanyi lagu rohani suaranya paling merdu, bahasanya puitis. Tapi selama Anda genggam erat batu keras itu, Kedamaian yang diminta nggak akan pernah datang. Rahmatnya memantul balik karena pintunya kita kunci sendiri dari dalam.
Itulah benang merah yang menyatukan seluruh perikop hari ini. Benang merah yang kuat banget. Teguran Yesus tentang doa yang bertele-tele di awal bacaan itu jadi sangat koheren dan saling melengkapi dengan syarat pengampunan di akhirnya. Nggak bisa dipisahkan ya keduanya. Nggak bisa. Banyak orang terjebak ilusi bahwa mereka bisa kasih semacam kompensasi ke Tuhan. Kompensasi gimana tuh contohnya? Mereka sadar punya kebencian mendalam. Belum memaafkan pasangan, rekan kerja, atau orang tua. Tapi mereka coba tutupi lubang moral itu dengan melipat gandakan intensitas religiusnya. Oh, paham-paham. Mikirnya kalau saya tambah jam doa saya, kalau sumbangan saya lebih banyak, Tuhan bakal nutup mata deh soal saya yang masih benci saudara saya. Nah, Yesus menghancurkan ilusi birokrasi spiritual macam itu. Ribuan kata suci yang dirangkai indah nggak akan pernah bisa menyuap Tuhan. Nggak bisa menggantikan 1 detik tindakan hati yang tulus buat memaafkan ya. Sama sekali nggak bisa. Berarti kualitas komunikasi kita sama Tuhan itu ternyata sama sekali nggak dinilai dari seberapa fasih lidah kita bicara. Melainkan dari seberapa lentur dan lembut hati kita untuk melepaskan luka. Dan mengingat saat ini kita sedang berada di masa Prapaskah ini, sebuah masa di mana kita diajak untuk menanggalkan hal-hal yang nggak esensial dan kembali ke inti iman. Momen yang sangat ideal. Ideal banget untuk menghadapi realitas batin kita sendiri. Masa Prapaskah memang dirancang khusus buat waktu pemeriksaan batin yang radikal, kan? Betul, harus radikal. Oleh karena itu, bagi Anda yang sedang mendengarkan eksplorasi kita saat ini dimanapun Anda berada, entah di perjalanan, sela-sela kesibukan kerja, atau lagi santai di rumah, kami ajak Anda melakukan refleksi yang sangat jujur. Mari kita menengok ke dalam, sejenak, adakah satu wajah atau satu nama yang seketika muncul di benak Anda pas kita omongin soal pengampunan ini? Terlintas. Seseorang yang memori tentangnya aja udah cukup bikin dada Anda sesak atau rahang Anda mengeras. Seseorang yang lukanya masih Anda rawat dan belum bisa dilepaskan. Rawat luka itu berat loh padahal. Berat banget. Dan jika wajah itu muncul, dan mari kita akui ya, sebagai manusia biasa yang rapuh, hampir semua dari kita pasti punya setidaknya satu wajah kayak gitu di pikiran kita. Wajar karena kita manusia, tapi tantangannya jelas. Tantangan praktis dari renungan hari ini sangat jelas. Nanti pas Anda meluangkan waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi dan Anda mendaraskan doa Bapa kami, jangan biarin doa itu cuma meluncur sebagai hafalan kosong. Jangan mekanis ya. Jangan. Saat Anda sampai pada kalimat, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, berhentilah sejenak. Tarik nafas panjang. Sebutlah nama orang tersebut secara spesifik di dalam hati Anda. Hadirkan wajahnya di hadapan Tuhan, dan mintalah rahmat yang melampaui kekuatan manusiawi Anda untuk mulai memaafkan dia. Jadikan momen itu sebagai palu spiritual. Palu yang menghancurkan batu keras di dada Anda itu. Mengucapkan nama mereka di titik tersebut itu tindakan kehendak yang sangat berani loh. Kita harus akui pengampunan jarang berupa perasaan hangat yang datang instan. Betul, bukan sulap ya. Kadang rasanya masih perih. Seringkali pengampunan itu keputusan yang harus dibuat secara sadar. Berulang-ulang, hari demi hari. Bahkan pas emosi masih sakit. Tapi setiap kali kita bawa nama orang itu ke dalam doa Bapa kami, kita menolak isolasi ego kita kan? Kita secara aktif membiarkan aliran kerahiman Allah mulai mengikis beton kebencian itu. Kita biarkan Tuhan mengubah hati kita. Yang mana itu adalah tujuan sejati dari doa seperti yang kita bahas di awal tadi. Kembali ke titik awal ya. Doa yang membenahi hati. Melihat bagaimana seluruh elemen renungan ini terhubung, sungguh kasih perspektif yang menyegarkan buat saya pribadi. Benar-benar sebuah perenungan Prapaskah yang utuh. Seiring kita menarik kesimpulan dari bincang mendalam ini, mari kita rangkum. Panggilan utama kita di masa Prapaskah ini adalah keberanian untuk membenahi cara kita berdoa. Kita harus total melepaskan mentalitas transaksional. Kita nggak berhadapan sama birokrat surgawi yang harus dirayu pakai mantra panjang. Keberhasilan doa Anda sama sekali nggak ditentukan oleh durasi atau keindahan tata bahasa Anda. Kedalaman doa Anda diukur dari kesediaan hati Anda untuk dibentuk, kesediaan untuk mengampuni, dan kesediaan untuk melihat orang di sekitar Anda pas Anda mohon roti kehidupan. dan dalam proses membenahi kehidupan doa, ini wajar aja kalau akan ada hari-hari di mana Anda merasa lelah, kewalahan, atau bahkan terlalu hancur buat merangkai satu kalimat pun. Saat hati lagi benar-benar berat ya, Ketika hari-hari itu datang, kembalilah pada sabda Yesus yang jadi jangkar teologis kita. Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jaminan yang membebaskan Anda dari beban harus jelaskan betapa sakitnya penderitaan Anda. Bapa Anda sudah paham dengan empati yang melampaui kata-kata.
Sabda itu sungguh kasih rasa aman yang mendalam. Dan sebagai penutup eksplorasi kita, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan mandiri dalam keheningan. Silakan direnungkan perlahan-lahan. Jika memang Sang Pencipta sudah memahami setiap luka batin Anda, sudah menghitung setiap air mata yang belum jatuh, dan tahu kerinduan Anda sebelum bibir berucap, mungkinkah terkadang menyingkirkan semua kata dan duduk tenang, membiarkan hati yang lelah beristirahat dalam diam di hadiratnya, adalah bentuk doa paling nyaring dan paling murni yang bisa didengar surga? Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.